nama Surabaya itu dijadikan ada dua. Satu Sulumai dan yang disebut sebagai nama asing itu adalah Suerpaya. Saya kira Suerpaya ini adalah penyebutan asli dalam tanda kutip merujuk pada nama asli Surabaya. Gitu. Mengenai Surabaya, ada beberapa data tekstual yang menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Jadi sebenarnya apakah Surabaya ini bercorak maritim kah? Atau dia itu bercorak agraris? Kalau misalkan kita membicarakan Surabaya pada masa kini, Pelabuhan Tanjung Perak itu sangat terkenal. Pertanyaannya kemudian, apakah di masa itu, abad ke-16 sampai 18, apakah benar Surabaya itu sudah unggul dalam bidang maritimnya kah? Atau seperti apa? Namanya Prasasti Canggu. Prasasti Canggu itu membebaskan pajak 100 lebih tempat penyeberangan sungai dengan perahu tambang gitu, yang ada di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan Sungai. Oke, selamat siang teman-teman. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga undangannya karena sebenarnya pembahasan tentang materi maritim ini membawa kesan bagi saya. Saya teringat dulu waktu kuliah maritim masih diampu oleh Pak Sarkawi. Jadi beliau tanya hari ini itu bertepatan dengan hari apa gitu. Hari ini 500 tahun yang lalu itu bertepatan dengan hari apa gitu. Karena nggak ada yang bisa menjawab, akhirnya silakan kalian keluar cari bacaan sampai dapat dan jangan kembali kalau belum dapat gitu. Akhirnya satu kelas semuanya keluar gitu. Dan sejak saat itu kuliah materi tentang maritim itu membawa tantangan gitu. Sempat takut juga dengan Pak Sarkawi, materi maritim gitu kan, apalagi kelasnya jam 7 pagi. Pak Sarkawi itu kalau ngajar kita ngantuk itu takut, beliau bikin lelucon, terus kita mau terawih itu juga takut. Jadi serba salah kita itu. Tapi alhamdulillahnya skripsi saya juga sedikit banyak membahas tentang maritim. Beberapa penelitian saya juga membahas maritim dan kali ini saya akan membawakan materi tentang maritim. Presentasi saya berjudul Pasang Naik dan Pasang Surut, Kekuasaan Maritim Adipati Surabaya abad 16 sampai abad ke-18. Next. Oke, kalau misalkan kita ngomongin maritim ya, ada beberapa konsep yang perlu dipahami bahwa maritim itu seringkali dihubungkan dengan laut, pelayaran, perdagangan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa maritim itu juga berhubungan dengan sungai. Kenapa? Ya selama di situ ada pelayaran yang dengan menggunakan perahu alat transportasi air, maka itu dalam pembahasan ini itu bisa dikategorikan sebagai kemaritiman. Ada sebuah teori yang sangat terkenal dalam dunia maritim, yaitu teori yang diungkapkan oleh Mahan. Mahan ini adalah seorang admiral dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia mengatakan untuk mengukur kekuatan maritim, potensi maritim dari suatu wilayah itu ada 6 indikatornya. Yang pertama itu adalah posisi geografis, maksudnya adalah letak daerah tersebut dengan daerah-daerah yang lain itu yang menjadi rekan dan lawannya gitu dalam keunggulan maritim. Terus kemudian adalah kondisi fisik pantai, apakah pantainya itu landai kah, apakah curam, berawa, atau seperti apa. Terus kemudian ada luas wilayah. Maksud luas wilayah itu adalah luas wilayah garis pantainya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tempat pendaratan perahu, tempat berlabuhnya transportasi air tadi itu. Terus jumlah penduduk dalam hal ini adalah penduduk yang berorientasi pada laut maritim. Terus kemudian ada karakter masyarakatnya. Apakah karakter masyarakatnya itu lebih bercorak ke perdagangan laut kah? Atau kalau misalkan tadi dibahas ada yang bajak laut kah? Atau apapun itu namanya tergolong dalam karakter masyarakat. Nah, yang terakhir adalah karakter kebijakan nasional pemerintah. Seberapa besar pemerintah itu mendukung aktivitas laut, aktivitas kemaritiman yang dilakukan oleh masyarakatnya. Gitu. Next.
Next lagi. Nah, mengenai Surabaya, ada beberapa data tekstual yang menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Jadi sebenarnya apakah Surabaya ini bercorak maritim kah? Atau dia itu bercorak agraris? Kalau misalkan kita membicarakan Surabaya pada masa kini, Pelabuhan Tanjung Perak itu sangat terkenal. Pertanyaannya kemudian, apakah di masa itu, abad ke-16 sampai 18, apakah benar Surabaya itu sudah unggul dalam bidang maritimnya kah? Atau seperti apa? Saya mengutip beberapa pendapat catatan asing tentang Surabaya pada masa itu. Yang pertama adalah catatan dari orang-orang Cina yang mengatakan bergerak dari Tuban ke Gresik, kita akan tiba di Surabaya yang berjarak 12 km. Dalam teks aslinya itu sebenarnya 12 li. 1 li itu sekitar 500 meter ya, setengah kilometer. Jadi kalau 12 li ya berarti sekitar 6 km. Ya itu tadi ya, berarti ini 20 li artinya berarti sekitaran 12 km. Di sini juga ada banyak orang kaya, sekitar 1000 keluarga tinggal di sini. Di antara mereka juga terdapat orang kaya. Oke, sebenarnya itu sekitar 1000 keluarga orang-orang asing maksudnya. Itu yang kurang lengkap. Terus kemudian dari desa ada catatan terjemahan lain yang dari naskah serupa. Naskahnya sebenarnya naskah Ying Ya Shenglan ya kan, abad ke sekitar 1400-an. Abad ke-15 berarti. Nah, itu mengatakan di desa baru atau di situ diartikan Gresik, setelah berjalan ke selatan lebih dari 20 li, kapal akan tiba di Sulumai yang nama asingnya adalah Suerpaya. Jadi di sini orang Cina itu menyebut ada 2 istilah. Nah, biasanya orang istilah itu mencatat kalau enggak kata apa yang terdengar satu, atau kalau tidak bagaimana orang Cina itu menyebut suatu wilayah. Contoh misalkan kalau Tuban, di situ ditulis Tuban. Kenapa? Karena itu yang terdengar. Atau biasanya penyesuaian nama aslinya dengan dialek mereka. Itu satu. Kedua, orang Cina itu mencatat nama-nama asing dalam catatannya itu sesuai dengan bagaimana kondisi wilayah yang dideskripsikan itu. Jadi berdasarkan deskripsi wilayah. Jadi ada beberapa cara. Nah, kebetulan di sini nama Surabaya itu dijadikan ada 2. Satu Sulumai dan yang disebut sebagai nama asing itu adalah Suerpaya. Saya kira Suerpaya ini adalah penyebutan asli dalam tanda kutip merujuk pada nama asli Surabaya gitu. Di muara sungai terdapat mata air segar. Di sini kapal-kapal besar mengalami kesulitan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi mereka menggunakan kapal kecil untuk melanjutkan perjalanan sejauh 20 li sampai tiba di distrik. Di sini juga ada seorang penguasa desa yang memerintah lebih dari 1000 keluarga orang asing. Di antara mereka juga ada orang-orang dari negara tengah. Sangat menarik dari kesimpulan kedua ini. Meskipun naskahnya sama, tapi ternyata terjemahan antara Grunewald sama Pak Mills ini itu sangat-sangat berbeda. Di catatan Grunewald itu sama sekali tidak menyebutkan ternyata orang-orang asing yang menaiki kapal itu merasa kesulitan kalau hendak menuju ke distrik. Nah, di sini juga menarik karena di situ juga dinyatakan bahwa ketika orang asing, orang yang membawa kapal itu untuk menuju ke distriknya itu masih harus berlayar menggunakan perahu sejauh 20 li lagi gitu. Artinya masih sekitar 10 km ke dalam. Gitu. Nah, dari perbandingan antara Grunewald sama Pak Mills ini juga ada perbedaan, terutama dalam penyebutan negeri. Kalau Pak Grunewald ini mengatakan di Surabaya itu ditinggali sekitar 1000 orang asing dan di situ dipimpin oleh seorang adipati. Tapi di dalam catatan Pak Mills ini, terjemahan Pak Mills itu ternyata lebih lengkap. Di situ ada 2 kata asing. Yang satu istilah asing itu adalah untuk menuju Surabaya gitu, penyebutan Surabaya asli gitu. Terus kemudian di situ juga dinyatakan ada keluarga orang asing. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah maksud dari orang asing itu sama
Atau ketika orang Cina menyebut 1000 keluarga orang asing itu justru menyebut penduduk lokal. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengacu pada deskripsi pertama yang nama asingnya Surabaya, di situ kan seolah-olah hendak mengatakan bahwa Surabaya itu adalah bagaimana orang asing, orang pribumi itu menyebut tempat aslinya. Gitu. Di situ ada hal yang ganjil. Apakah memang Surabaya pada saat itu sudah ditinggali orang asing, atau orang asing yang dimaksud itu adalah bagaimana orang Cina menyebut penduduk pribuminya. Next. Terus kemudian dari abad ke-15 kita bergeser ke awal abad ke-16. Catatan yang paling terkenal adalah catatan dari Tom Pyres. Nah, Tom Pyres itu mengatakan bahwa patih yang memimpin di Surabaya itu adalah patih yang miskin. Ia tidak memiliki jung maupun pangajava, mereka hidup dari hasil panennya seperti orang-orang lain yang berada di Jawa. Kadang-kadang kapten-kaptennya pergi merampok di lautan. Gitu. Jadi di sini hendak menegaskan bahwa hampir sebagian penduduk Surabaya itu tidak berorientasi pada laut, tapi di situ justru mengutamakan hasil pertanian, hidup dari hasil pertanian. Gitu. Nah, bupatinya pun juga tidak memiliki kapal-kapal laut sebagaimana pelabuhan-pelabuhan besar yang lainnya. Di sisi lain, aktivitas maritim dari penguasanya itu dari segi merampok kapal-kapal tadi itu. Gitu. Jadi memang perampokan semacam ini kalau di aktivitas kemaritiman namanya pembajakan kapal, dan itu memang cukup familiar di kalangan pelaut. Kemudian ada di pertengahan abad ke-16, Surabaya itu berada di bawah hegemoni Demak. Jadi dikatakan di situ bahwa seluruh keluarga penguasa Surabaya itu dibunuh oleh Trenggono, dan anaknya yang masih kecil itu dijadikan sebagai pelayannya. Kalau misalkan dalam catatan Mendes Pinto itu menulis catatan yang diklaimnya sebagai catatan yang dia lihat secara langsung ketika Mendes Pinto ini menyertai penyerangan ke Pasuruan, gitu. Nah, di situ diklaim bahwa semua keluarga penguasa Surabaya itu dibunuh dan anaknya dijadikan sebagai pelayan dari Trenggono. Selanjutnya ada orang-orang Eropa yang berdagang di maritim. Orang-orang Eropa yang perdagangan maritimnya membawa mereka ke Gresik sedikit sekali bercerita tentang Surabaya. Dalam laporan-laporan Belanda tertua tertulis tentang dusun kecil Surabaya. Ini adalah catatan ketika pelayaran pertama Belanda ke Nusantara sekitar 1595 sampai 1597. Nah, dari situ itu Surabaya masih disebut sebagai dusun kecil. Kemudian di situ juga menunjukkan bahwa setelah penyerangan Demak ke Surabaya, setelah ekspansi dari Demak, di situ Surabaya mulai surut. Gitu. Coba next, Mbak. Kalau misalkan diperhatikan, peta ini dibuat sekitar 1595. Nah, dalam peta ini itu belum ada Surabaya. Bisa di zoom kah? Coba. Jadi di situ belum ada Surabaya, dan cukup menarik kalau misalkan kita hari ini mewacanakan Surabaya itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu gitu. Tapi kenyataannya, pertanyaannya kemudian kenapa orang-orang Eropa saat itu tidak mencantumkan Surabaya sebagai sebuah kota, layaknya kota-kota pedagang, kota-kota pelabuhan yang ada di pesisir utara Jawa saat itu. Gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, nggak apa-apa. Bisa. Nah, di situ habis dari Tuban, Sedayu, Gresik, terus lanjut ke Pasuruan. Gitu. Jadi apakah Surabaya itu, atau kenapa Surabaya saat itu belum dicantumkan sebagai sebuah kota pelabuhan? Oke, next. Next slide. Oke, pertanyaannya kemudian bagaimana
bagaimana penguasa Surabaya itu bisa menanamkan hegemoni kekuasaannya sehingga bisa dikatakan Surabaya itu mencapai kejayaan dalam segi maritim. Ketika menelusuri cerita-cerita rakyat yang ada di wilayah pesisir, saya menemukan beberapa pola tentang hubungan antara raja dengan tokoh yang bernama Puhawang. Dan cerita ini itu ditemui hampir di kota-kota yang terdapat di wilayah pesisir. Contoh misalkan di Buleleng, Bali. Dikatakan di situ sebuah kapal negara asing terdampar di pantai. Pemiliknya bernama Kim Puhawang membuat sayembara. Siapapun yang berhasil mengembalikan perahunya berlayar, orang itu akan mendapat semua muatannya. Nah, di situ ada tokoh lokal yang pada akhirnya berhasil menyelamatkan perahunya Puhawang, dan di situ sesuai janji, nah Puhawang itu memberikan semua muatannya. Pada akhirnya tokoh tersebut menjadi raja. Selanjutnya ada juga yang dari Madura, tokoh bernama Joko Tole. Joko Tole itu diperintahkan ayahnya untuk mengalahkan seorang tokoh yang bernama Dempo Awang atau Sampo Tualang. Nah, di situ ternyata Joko Tole berhasil mengalahkan dan menguasai semua kapal milik Dempo Awang. Tokoh yang bernama Dempo Awang ini juga menarik karena di Melayu itu juga ada namanya Puhawang. Kalau dalam bahasa Jawa kuno itu juga ada namanya Puhawang. Artinya apa? Tokoh yang bernama Puhawang ini sebenarnya adalah penyebutan masyarakat lokal terhadap nahkoda kapal gitu. Ini juga tadi menyambung presentasi dari Pak Laudia. Cukup menarik bahwa orang-orang Jawa itu kehilangan historiografi, terutama yang berkaitan dengan masalah maritim gitu. Tapi ternyata historiografi itu selama ini identik dengan kekuasaan yang ada di pusat istana gitu. Tapi ternyata di wilayah pesisir itu meninggalkan semacam tradisi lisan. Nah, ini beberapa contohnya. Next. Kemudian juga ada di nisan Maulana Malik Ibrahim. Di situ dia dikatakan sebagai kebanggaan dan tiang bagi pangeran-pangeran, sultan-sultan, dan para wazir pecinta orang miskin dan fakir. Dalam tradisi lisan, Maulana Malik Ibrahim itu berdakwah dengan cara ya sambil berdagang kecil-kecilan. Gitu. Terus kemudian ada juga tradisi lisan bahwa Maulana Malik Ibrahim ini adalah orang yang berasal dari Campa, kemudian menumpang kapal para pedagang sehingga sampai di Jawa. Gitu. Terus dari Cirebon, kalau misalkan kenal Sunan Gunung Jati yang dari Cirebon itu, dia kan diceritakan ketika dia sholat, dia tidak tenang, akhirnya sholat di atas perahu, dan di situ tidak terasa terbawa sampai ke negeri Cina. Dan di negeri Cina itu dia dites oleh Kaisar Cina apakah anaknya itu hamil atau tidak. Gitu. Pada akhirnya dia benar dan kemudian dinikahkan dengan anaknya. Ketika kembali ke Jawa, Sunan Gunung Jati itu kemudian dibekali dengan kapal-kapal yang penuh dengan muatan barang-barang berharga. Dari situ kemudian dia menjadi bangsawan di Cirebon. Gitu. Dari sini ada semacam pola yang bisa diamati, yaitu adanya tokoh lokal yang memiliki kesaktian. Terus kemudian datang sebuah kapal yang penuh muatan. Terus ada kapal itu kandas di dekat kediaman tokoh utama. Terus ada kompetisi dengan hadiah dengan muatan kapal, tokoh lokal menang dan kemudian menjadi raja. Gitu. Ada hal yang berbeda, misalkan kita temui di Gresik. Sunan Giri itu awalnya kan Raden Paku. Nah, di situ dia diangkat sebagai anak angkat dari Nyi Ageng Pinatih. Nah, Nyi Ageng Pinatih pun itu juga saudagar gitu. Pada akhirnya kan Giri juga menjadi penguasa. Gitu. Jadi apakah penguasa, jadi ini yang bisa disimpulkan di sini adalah dapat dikatakan bahwa pembentukan penguasaan di pesisir sebenarnya itu tidak lepas dari peran para saudagar dan peran para pedagang. Itu yang diwujudkan dalam tradisi-tradisi lisan. Kalau misalkan tradisi historiografi di pedalaman, adanya babat-babat, kidung, itu bertujuan untuk membenarkan pola pikir yang dianggap tabu pada keluarga bangsawan istana, maka tradisi lisan di pesisir ini digunakan untuk melegalkan penguasa yang pada awalnya bukan siapa-siapa karena dia punya relasi dengan
nahkoda kapal, saudagar, sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi penguasa. Gitu. Next. Ada sebuah naskah yang sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Indonesia. Naskah ini juga sangat terkenal. Judulnya kalau nggak salah Silsilahipun Bupati Surabaya. Ada sekitar 20-an bupati di situ yang disebut sejak Sunan Ampel sampai dengan pemisahan bupati menjadi Bupati Kanoman dan Bupati Kasepuan. Dan hampir semuanya itu merujuk kepada satu orang, satu tokoh. Semuanya di situ dikatakan adalah keturunan dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel di sini juga diceritakan Sunan Ampel itu juga berasal dari luar negeri, tapi masih memiliki hubungan darah dengan Putri Campa, istri dari penguasa Majapahit. Pada akhirnya Sunan Ampel itu diberi daerah Lungguh dan berdakwah di Surabaya gitu. Itu juga masih dalam satu pola, dan penguasa Surabaya itu melegitimasikan kekuasaannya dengan Sunan Ampel itu tadi. Gitu. Next. Kemudian yang menjadi pertanyaan, sejak kapankah penguasa Surabaya itu memperoleh kejayaan dalam bidang maritim? Gitu. Ini sudah masuk sekitar akhir abad ke-16, sekitar 1500-an akhir. Di situ dikatakan Surabaya dipimpin oleh adipati yang wilayah kekuasaannya meliputi Sedayu, Gresik, Pasuruan, bahkan sampai Panarukan dan Belambangan. Beberapa kota di Jawa seperti Sukadana, di luar Jawa seperti Sukadana, Banjarmasin, dan Bawean bahkan juga diklaim vasal Surabaya gitu. Jadi artinya ini sudah mulai dari akhir abad ke-16. Di penghujung akhir abad ke-16 juga Surabaya menguasai Gresik dan Jaratan. Menariknya, alih-alih memindahkan pusat perdagangan yang ada di Gresik ke Surabaya, di situ penguasa Surabaya justru masih mempertahankan. Gitu. Jadi dia itu tidak merubah pelabuhan yang ada di Gresik untuk digeser ke Surabaya, tapi justru mengadakan semacam mengelola dan menguasai pelabuhan yang ada di Gresik. Gitu. Terus pada tahun yang sama seorang deputi Syah Bandar juga ditunjuk untuk wilayah Jaratan. Pada akhir Januari 1599 seorang Syah Bandar dari Jaratan bercerita kepada orang Belanda bahwa Gresik dan Jaratan adalah tempat pengumpulan rempah dari Banda. Kemudian jika mereka ingin memperoleh rempah dalam jumlah yang sangat banyak, maka mereka harus tinggal selama 3 bulan lagi. Gitu. Oke, next. Kemudian menariknya ada 16 di awal abad ke-17 ada Admiral Warwick. Di situ meminta persetujuan penguasa Surabaya yang ada di dekat Sidekari untuk membuka kantor dagang di Gresik. Nah, Sidekari ini menurut penafsiran orang-orang Belanda dan peneliti itu adalah Sidokare yang saat ini berada di wilayah Sidoarjo. Di situ juga menimbulkan pertanyaan, apakah saat itu atau bagaimana penguasa Surabaya yang pada awalnya sudah berkedudukan di Surabaya yang kita kenal sekarang, tapi di dalam catatan itu dikatakan berkedudukan di dekat Sidokare. Itu. Sekitar 1612 penguasa Surabaya menjalin kerjasama dengan Belanda, namun di sisi lain juga berdagang dengan Portugis di Malaka. Ini juga menimbulkan kemarahan bagi penguasa Belanda. Semacam ada kecemburuan bahwa Portugis itu kan musuhnya Belanda di Malaka, saingan dagangnya, tapi ternyata penguasa Surabaya itu memiliki hubungan dagang. Terus juga dalam catatan Cina itu Surabaya tidak disebut lagi. Di sini menimbulkan pertanyaan, dugaan ada persaingan dagang antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Cina. Orang Cina itu lebih menyukai pelabuhan Jaratan. Mereka banyak mendirikan permukiman-permukiman di situ. Sedangkan pelabuhan Gresik itu kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Eropa, terutama Belanda. Next. Ini peta 1598, coba bisa di zoom Mbak. Kalau diperhatikan lagi, kedudukan antara Tuban, Sedayu, terus Brondong, Surabaya, Gresik, dan Jaratan, di situ tidak urut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa si pembuat peta itu sama sekali tidak mengerti
kondisi geografis yang dia gambar gitu. Tapi menurut penafsiran saya, si pembuat peta itu bukannya tidak mengetahui, tapi justru di situ hendak mengatakan bahwa Surabaya itu menguasai daerah-daerah sekitarnya, pelabuhan-pelabuhan besar. Gitu, mengingat pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Surabaya itu mencapai puncak kejayaannya. Gitu. Next. Ada catatan yang paling terkenal mengenai pendapat Surabaya di tahun 1612 dan ini juga sering dikutip terutama oleh kalangan akademisi dan komunitas. Di situ hendak meyakini di tahun 1612 Hendrik Brouwer, seorang pedagang Eropa itu menyaksikan banyak orang-orang Portugis yang ada di Surabaya. Dan ini dikutip dari adalah hasil penafsiran dari von Faber. Nah, pada kenyataannya ketika saya mengecek ulang catatannya Hendrik Brouwer itu tidak pernah sampai di Surabaya. Pada kenyataannya ketika dia melaporkan catatannya tadi itu, Hendrik Brouwer itu ada di Gresik. Gitu. Dan ini yang saya kira cukup fatal. Gitu. Terus kesimpulan dari pernyataan ini adalah Surabaya itu sebenarnya kurang cocok untuk perdagangan pelabuhan dagang. Kenapa? Coba next, Mbak. Kalau misalkan dibandingkan dengan Gresik, kota Gresik itu tepat berada di pantai. Nah, sedangkan di Surabaya, coba next. Nah, Surabaya itu berada di wilayah pedalaman. Kalau misalkan tadi mengutip catatan Cina, kita harus berlayar menggunakan perahu kecil itu sejauh 10 km. Coba diperhatikan di sini. Di situ ada semacam paseban lama dan paseban baru yang dibuat oleh, kalau yang paseban lama itu dari Adipati Surabayanya, kalau paseban barunya itu terbentuk ketika penyerangan Trunojoyo. Terus di atasnya itu ada kediaman bupati dan yang di bawah itu ada pasar. Yang sering luput dari perhatian adalah wilayah di sekitaran Surabaya. Kenapa tadi saya katakan tidak mendukung untuk pelabuhan maritim? Karena kalau misalkan kita lihat di sini ada tanda-tanda semacam daun semanggi ya yang di bawah, yang di samping-sampingnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah masih rawa-rawa. Gitu. Terus kemudian di bawah, Mbak, geser ke bawah. Nah, di bawah itu ada yang sungai mengalir ke arah timur atau ke arah kiri. Nah, di situ juga ada penguasa Surabaya itu ternyata juga membangun semacam dam untuk mengelola agar air-air ketika terjadi pasang di Selat Madura di wilayah timur Surabaya, airnya itu tidak masuk sampai ke kota. Gitu. Tapi yang bisa diambil kesimpulan di sini bahwa wilayah di sekitar Surabaya itu adalah wilayah rawa-rawa. Gitu. Sehingga kita tahu kenapa orang-orang Belanda itu tidak bisa masuk sampai ke kota. Tahun 1743 atau 45 ya, saya lupa. Ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Imhoff hendak menuju ke kota Surabaya, kapalnya itu bersandar di tengah Selat Madura, dan dari situ dia berlayar menggunakan perahu kecil itu sejauh 5/4 jam. 5/4 jam, bayangkan. Next. Nah, kapan kemudian kekuasaan Adipati Surabaya itu mengalami keruntuhan? Itu terjadi sejak penyerangan Mataram, ekspansi Mataram. Ketika diekspansi oleh Mataram, Surabaya itu mengalami menjadi negara bawahan. Gitu, semuanya harus ikut Mataram. Coba next. Ketika Mataram memiliki kontrak politik dengan VOC, maka Surabaya pun juga menjadi ajang pertaruhan. Gitu. Tahun 1709, Pakubuwono I atau Pangeran Puger merayakan kemenangannya atas perebutan takhta dari Amangkurat yang didukung oleh Surapati. Dalam perayaan itu, Pakubuwono memerintahkan abdinya untuk mengeksekusi Adipati Surabaya karena dituduh berkhianat. Gitu. Jadi sebenarnya eksekusi ini juga disebabkan karena kekhawatiran Belanda akibat kekuatan penguasa Surabaya itu terlalu besar. Sehingga setelah eksekusi itu, kemudian Surabaya dibagi dua, menjadi Bupati Kanoman dan Bupati Kasepuan. Next.
Kemudian kedudukan VOC di Surabaya itu sebenarnya mulai akhir abad ke-17, 1677 ketika diminta bantuan untuk mengalahkan Trunojoyo. Di tahun yang sama, kemudian VOC itu membangun benteng. Coba next, Mbak. Bentengnya pada awalnya sangat sederhana, cuma dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu adalah semacam kantor dagang dan yang satu adalah markas militer. Next. Benteng ini itu terletak persis di samping dari tembok kota Surabaya. Gitu. Keletakannya itu juga bertujuan untuk mengawasi gerak-gerik dari penguasa Surabaya. Kalau misalkan diperhatikan lagi, ini peta sekitar tahun 1722. Nah, peta tahun 1722 itu kondisi di muara Sungai Surabaya itu masih berkelok-kelok. Coba kita bandingkan dengan peta selanjutnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini bentengnya tadi itu, next. Nah, ini peta tahun 1745. Sekitar 1780-an. Nah, di peta tahun 1780-an kalau misalkan kita perhatikan lebih lanjut, di bagian muaranya itu terjadi atau dilakukan pelurusan. Nah, jalur sungai yang lama itu ada di sebelah atasnya. Itu sungai yang lama. Dan kalau misalkan diperhatikan lagi, next, daerah-daerah di sekitarnya itu sudah berupa sawah. Nah, alih fungsi lahan dari rawa menjadi sawah ini juga dalam rangka untuk mewujudkan tuntutan dari VOC. VOC itu membebankan sekitar 500 pikul beras per tahun terhadap penguasa Surabaya. Penguasa Surabaya kan ada 2, Bupati Kanoman dan Bupati Kasepuan, dan masing-masing itu dibebankan sekitar 500 pikul beras. Gitu, makanya di sekitar Surabaya itu dialihfungsikan menjadi lahan persawahan. Terus yang menguatkan lagi, di muaranya itu juga dibangun semacam benteng pertahanan. Itu tujuannya untuk ya mengamankan dari saingan dagang mereka gitu. Nah, dari sini sudah tampak bahwa dominasi VOC terhadap Surabaya itu juga sekaligus melemahkan potensi-potensi kekuatan-kekuatan maritim Adipati Surabaya. Terutama ketika Adipati Surabaya itu dipecah menjadi 2, Kasepuan dan Kanoman. Terakhir yang bisa disimpulkan adalah wilayah Surabaya itu secara geografis tidak berada di tepi pantai sebagaimana pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa pada umumnya. Hanya saja kekuatan militernya sangat kuat sehingga mampu menguasai daerah sekitar. Pantai Surabaya juga tidak begitu bagus untuk sandaran kapal. Wilayah itu dikelilingi rawa-rawa, kapal-kapal besar yang akan hendak ke kota harus menurunkan jangkar di tengah, kemudian melanjutkan dengan perahu kecil menyusuri sungai. Kemudian yang terakhir adalah pasang naik Surabaya itu dimulai pada akhir abad ke-16 dan mengalami pasang surut di pertengahan abad ke-17. Gitu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya banyak kekurangan, jadi mohon maaf atas segala kebodohan saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andri atas pemaparan materinya. Sebenarnya saya penasaran, Mas. Tadi di presentasinya Mas Andri itu ada yang namanya Desa Surabaya Kecil atau apa gitu ya. Untuk kalau sekarang itu dikenal dengan apa ya kira-kira? Oke, sebenarnya ada semacam kontinuitas antara sumber-sumber dari abad ke-15 sampai dengan catatan orang Eropa. Di situ di sumber tertua tentang yang menyebut Surabaya itu kan ada di Prasasti Canggu ya. Di situ juga dikatakan bahwa Surabaya itu adalah desa yang terletak di tepi sungai, termasuk dalam Naditira Pradesa atau desa-desa yang memiliki tambangan kapal. Penyeberangan perahu gitu. Terus kemudian di negara Kartagama juga ada, dan di dalam catatan Eropa ternyata juga masih sama bahwa Surabaya itu juga masih disebut sebagai dusun kecil. Pertanyaannya kemudian dusun kecilnya di mana? Nah, itulah yang kita kehilangan jejak. Itu. Tapi yang jelas dari catatan orang-orang Tionghoa di abad ke-15 tadi ya, ternyata Surabaya itu juga terletak di wilayah pedalaman.
sekitar 10 km dari garis pantai menyusuri sungai tadi itu. Oke, untuk selanjutnya saya buka untuk sesi pertanyaan. 3 pertanyaan pertama, silahkan. Oke, dari Mbak Presbem. Baik, jadi pertanyaan dari saya sebagai orang non sejarah mungkin kepada Pak Laude, tadi kan mengenai materinya disebutkan bahwa ada penurunan penelitian seperti itu misalnya mengenai hal-hal yang berbau maritim di Jawa gitu. Dan tadi yang disebutkan adalah penurunannya saja seperti itu. Tapi sekiranya apakah ada riset atau mungkin dari Bapak sendiri ada semacam spekulasi misalnya bahwa kenapa sih kok peneliti-peneliti muda misalnya kok sudah mulai ya meninggalkan penelitian maritim di Jawa khususnya seperti itu, dan mungkin juga teman-teman dari sejarah di sini merasa gimana dengan sejarah maritim Jawa, apakah sulit atau sulit sumbernya atau apa. Jadi mungkin Pak Laude juga bisa sharing ke teman-teman sejarah yang jadi mahasiswa sekarang seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bakdi. Teman-teman panitia mohon dibantu untuk menyerahkan door prize-nya ya. Oke Pak, silahkan langsung dijawab. Kenapa kok penelitian maritim itu sudah mulai ditinggalkan? Ketua BEM tadi itu ya? Ya. Ketua BEM-nya perempuan, itu luar biasa. Laki-laki berarti kalah sama perempuan. Baik, makasih. Saya ingat di PowerPoint saya ada identifikasi itu ya. Sebentar, saya kalau saya tidak salah gitu ya. Kalau mengalami penurunan, saya kira iya dibanding studi-studi maritim yang di kawasan lain ya. Ini juga bisa, kalau apa yang disampaikan Andri itu adalah sebuah terobosan bahwa, tapi itu periodenya lama ya Mas Andri ya. Itu juga menguatkan bahwa studi-studi maritim itu masih tapi sedikit ya. Masih untung ada Mas Andri itu ya, kalau nggak ada Mas Andri sudah nggak kebayang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di mata kuliah sejarah maritim itu sekarang kalau nggak salah mengalami juga penurunan peserta ya. Satu pilihan. Yang kedua, kecenderungan mahasiswa sekarang itu kan ngambil yang wajib-wajib saja, yang pilihan nggak mau. Padahal itu kan sebagai tambahan pengetahuan mestinya apa saja bisa dijalankan. Kayak kami dulu kuliah satu hari bisa 28 SKS, pernah 32. Ngambilnya di tempat lain, tidak di satu jurusan gitu ya. Misalnya kalau di FIB saya bisa kuliah di ekonomi dengan Pak Mubiarto, dengan kawan-kawan di kedokteran untuk mengambil sejarah kesehatan misalnya. Ada yang dari politik itu yang publisitas apa gitu ya, tentang jurnalis. Kami mengembangkannya seperti itu. Sekarang tidak ya. Nah, dalam konteks mengapa mengalami penurunan ini juga saya kira PowerPoint saya bisa dihadirkan. Satu yang saya ingat itu adalah teman-teman atau Jawa saya kira mengalami proses kolonialisme yang panjang, mungkin dibanding panjang dan intens ya, dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Nah ini kan kolonialisme itu kan fokusnya pada komoditas yang menguntungkan, yang memberi keuntungan yang lebih tinggi. Dan saya kira Jawa sebagai tanah yang subur, masyarakat Jawa digerakkan untuk itu. Maka ada istilahnya diagrariskan ya. Kalau sudah diagrariskan kan sudah nyaman kan, nggak perlu nahan ombak ya kan, nggak perlu tidur di atas kapal dingin segala macam ya, nggak perlu berlayar dari satu pulau berbulan-bulan tidak ketemu istri ya kan. Nah kenyamanan selama proses kolonialisme inilah saya kira yang
kemudian membuat orang-orang Jawa lupa gitu ya. Artinya sudah nyaman, bukan lupa ya, sudah memilih di darat daripada harus melaut. Tetapi pada saat yang sama sebetulnya Jawa mengalami kerugian dari sisi finansial karena satu praktek kultur stelsel misalnya gitu kan, kemudian kesempatan untuk berdagang lebih banyak, lebih luas itu kan semakin berkurang. Mereka kemudian digaji kan, ya. Ketika dapat gaji enak-enak, sudah keuntungan pasti menipis. Jadi kalau ada cerita-cerita tentang kemiskinan adipati, mungkin salah satunya itu, ya. Kalau dulu para pedagang itu saya kira kaya-kaya gitu ya, meskipun dengan pengorbanan yang panjang, susah gitu kan. Tapi pada periode berdagang mereka sangat kuat. Dan itu kan yang dihancurkan Eropa kan, mengambil alih peran orang-orang Jawa di dalam perdagangan dan pelayaran. Jadi orang Jawa dibuat di darat biar kami yang berdagang. Kan yang mengalami keuntungan siapa? Bayangkan VOC itu kan berapa kali lipatnya perusahaan Apple itu ya, keuntungannya. Jadi itu luar biasanya. Jadi tapi sebetulnya relasi kekinian dari itu adalah sampai hari ini pedagang kan masih menang toh daripada politisi, pejabat. Percaya atau tidak, yang ngatur presiden itu kan orang-orang kaya kan, bos-bos perusahaan itu kan. Nah, tapi kalau urusan dengan penurunan kajian dalam sejarah maritim, memori panjang yang saya kira dialami oleh teman-teman dari Jawa yang harus diingatkan bahwa kalian lo punya sejarah panjang ini gitu. Tapi lagi-lagi kami tidak pernah menyerah untuk membimbing, mengarahkan, dan kami bersyukur Mas Andri masih ada bisa mengungkap sumber-sumber lama itu ya. Dan saya kira mata kuliah sejarah maritim juga masih ada ya. Semoga bisa menjawab. Makasih. Oke, bagaimana Mbak? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Oke. Oh, sebentar ya Mas, yang di depan dulu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya Alfi Miftahul Firdaus dari jurusan Sejarah UNER juga. Karena ini agenda dari teman-teman BEM Kastrat ya, mungkin saya akan sedikit menyoroti isu kemaritiman yang baru-baru ini. Yang pertama itu saya dapat dari investigasinya Narasi itu tentang pencurian illegal fishing yang ada di dekat Pulau Sangihe dan Talaut. Itu bahwa ikan-ikan yang ada di perairan itu ternyata dicuri gitu, banyak dicuri dan dibawa ke Pulau Gensan yang ada di Filipina, dan itu Indonesia secara global, secara nasional itu mengalami kerugian yang tidak sedikit juga gitu. Yang kedua itu soal penambangan pasir laut, itu Gresik juga terancam juga, dan parahnya penambangan itu digunakan untuk keperluan negara lain gitu, meskipun dalam hal itu dijual juga gitu. Itu kasusnya yang ada di Selat Malaka dan pasirnya dijual ke Singapura gitu. Mungkin untuk pemateri kita hari ini tuh yang dekat dengan kemaritiman, saya hanya ingin menanyakan tanggapannya saja terkait dua isu tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin di antara Pak Laude atau Mas Andri yang ingin menjawab lebih dulu, silakan. Kata Mas Andri saya dulu gitu ya. Oke, enggak apa-apa, silakan Pak. Namanya siapa tadi Mas? Adi. Alfi. Oh, saya kira perempuan. Alfi kan perempuan ya, tapi laki-laki. Makasih Pak Joni sudah hadir, Pak Muryadi, teman-teman dosen sejarah UNAIR.
begini Mas, selama ini kan narasi sejarah maritim kita itu karena rempah, orang-orang datang kan, lautnya tidak pernah dilirik isinya apa, ya kan? Dengan luasnya laut yang kita miliki, sebetulnya kita punya kekayaan ikan yang luar biasa. Ada teripang misalnya, lola, mutiara, kemudian di dalamnya itu ada sirip ikan hiu, ada ikan-ikan yang berkualitas tinggi di karang-karang, yang menghuni karang-karang di seluruh Indonesia. Kita punya pantai yang sangat panjang dan punya pasir juga, bukan hanya pantainya. Nah ini yang saya kira perlu kita hadirkan pengetahuan-pengetahuan seperti itu, karena bukan sekedar persoalan rempah, tapi laut ini jugalah yang mengantarkan orang-orang Eropa sampai di sini, ya, pada periode-periode awal. Bayangkan kalau nggak ada laut, mau jalan darat, di sana ada singa, ada harimau yang akan menantang misalnya, ada apa lagi, ya, ular, kan bisa juga begitu kan, ya. Jadi kebayang laut ini kan jembatan untuk mengakses kita orang-orang luar. Di beberapa materi sejarah maritim saya kadang-kadang menggunakan periode ketika para dewa bermigrasi, ya. Para dewa bermigrasi itu kan ketika masuknya agama-agama dari luar itu, ya. Kan Hindu Buddha kan pakai dewa itu, ya, sampai mengantarkan agama itu ke Nusantara, ke Indonesia. Jadi dalam konteks illegal fishing, kemudian pasir yang dikeruk untuk negara lain, ini sangat politis, bisa jadi dijual oleh para relasi penguasa itu, ya. Saya kira bukan hanya terjadi di sana, kasus di Riau, saya kira di Batam itu banyak, kemudian yang di mana Tanimbar, ya, yang nelayan-nelayan kita ditangkap oleh polisi Australia, tentara Australia. Itu adalah isu-isu yang saya kira selalu ada di negara ini, ya, sepanjang negara ini tidak peduli dengan kekayaan lautnya, saya kira, ya, terutama untuk perlindungan, ya, perlindungan. Saya kira yang paling menarik dari sisi ini adalah ketika Susi itu, ya, bukan Susi Air, Susi Pujastuti mengeluarkan kebijakan untuk tidak membolehkan jaring itu, ya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian ikan-ikan itu kan mulai muncul di mana-mana, ya. Nah, saya menikmati betul ketika saya pulang kampung, saya sudah sebelum-sebelumnya nggak pernah lagi saya menemukan udang mantis itu, ya. Tapi ketika saya pulang beberapa waktu lalu, itu sudah mulai ada. Dan ikan sudah bisa dilihat di pantai, dulu nggak pernah kita lihat. Jadi ini mestinya kebijakan yang baik itu dilakukan oleh negara, ya, lewat perlindungan-perlindungan dan tentu saja dengan kekuasaannya, saya kira, dan kebijakannya. Dari saya itu, Mas Andri, silakan. Menanggapi yang tadi masalah illegal fishing sama penjualan pasir pantai, ya. Saya setuju dengan Pak Laude, kalau misalkan tadi illegal fishing ternyata juga sangat berdampak. Saya juga membandingkan masa ini, bukan promosi politik, ya, masanya Bu Susi Pujastuti dengan sekarang agak beda. Kalau dulu ya memang karena ada kebijakan tenggelamkan gitu kan, akhirnya kata-kata itu menjadi viral dan diikuti dengan tindakan nyata. Pada akhirnya memang benar bahwa illegal fishing itu menurun gitu. Ternyata juga permasalahan illegal fishing itu juga berkaitan dengan potensi dari kekayaan laut yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tidak hanya yang di dalamnya, tapi juga permasalahan itu juga timbul di permukaan laut. Kalau misalkan kita tahu beberapa suku laut, ya, suku laut itu ada banyak suku laut yang tidak memiliki dokumen ilegal kenegaraan. Contoh sederhananya, banyak yang tidak punya KTP.
Suku laut itu kan terombang-ambing mengikuti laut kan, sehingga dia tidak sadar kapal itu terbawa kemana gitu. Hukum laut secara apa ya, secara umum ya, itu sebenarnya ada dua. Ada yang namanya hukum laut res nullius dan satu lagi adalah hukum laut res communis. Res communis itu meyakini bahwa laut itu milik bersama, tapi res nullius itu berarti laut itu tidak ada yang memiliki. Nah, orang-orang laut, suku-suku laut yang tradisional itu juga berpedoman pada demikian, gitu, sehingga mereka terombang-ambing ngikutin laut. Masalahnya juga mereka nggak punya dokumen kenegaraan, sehingga ketika tanpa sadar keluar zona negara dan masuk ke negara lain, dia itu ditangkap. Nah, pertanyaannya kemudian dia masuk ke negara mana? Kamu negara mana? Warga negara mana? Gitu. Kalau ada masalah menghubungi pemerintah siapa? Mau menghubungi pemerintah Indonesia, mereka tidak punya dokumen legal, terus kemudian ketika tersangkakan, nah terus kemudian mereka seperti apa gitu. Artinya apa? Bahwa masalah kemaritiman, masalah laut itu tidak hanya yang ada di dalam, tapi juga yang ada di permukaan tadi. Terkait dengan masalah penjualan pasir pantai, saya pribadi kalau misalkan kasus yang dicontohkan tadi seperti yang ada di daerah Gresik itu kan ada di muara sungai, terus kemudian pasirnya saya kira sangat limpah hasil sedimentasi dari Bengawan Solo. Kalau misalkan yang ditujukan adalah pasir-pasir hasil sedimentasi sungai seperti yang di Gresik, saya setuju. Cuma dengan catatan, kalau misalkan kita lihat sejarah, kenapa kalau misalkan kita lihat di peta sekarang, Sungai Bengawan Solo itu dibelokkan ke arah utara sekitar 90 derajat dan sisanya itu lurus. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan akan menghalangi jalur pelayaran yang ada di Selat Madura, sehingga itu menghubungkan. Kalau kasusnya pasirnya tadi dimanfaatkan untuk dijual dengan tujuan semacam itu, it's okay. Tapi seringkali disalahartikan gitu, sehingga ada ya mungkin tanggapannya beberapa teman-teman yang pecinta lingkungan, terus ada yang pasir pulaunya yang dikeruk dan sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan. Kalau itu yang saya kurang setuju gitu. Oke, itu tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Pak Laude dan Mas Andri. Untuk sesi pertanyaan terakhir, silahkan, mungkin ada ya. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Pak, dari program studi pendidikan sejarah STKP Bagri Suharjo. Terkait peneliti laut Indonesia tadi sangat luar biasa dipaparkan oleh Pak Laude maupun Mas Andri. Terkait di dalam tadi menyambung dari pertanyaan sebelumnya terkait kebijakan maritim, itu mungkin dari Mas Andri maupun Pak Laude, apakah ada kebijakan-kebijakan dari mungkin di era klasik? Kalau kebanyakan salah satu contohnya kita membuat suatu pelabuhan. Nah, pelabuhan itu kan biasanya kita kenal mungkin dari hasil-hasil budaya di kolonial ataupun hasil-hasil reproduksi dari kolonial. Apakah ada dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya di era klasik itu terkait kebijakan-kebijakan maritim? Salah satu contohnya mungkin pelabuhan ataupun mungkin dari sungai ataupun mungkin dari yang lain. Itu aja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab. Ya, terima kasih. Saya habis dibisikin Pak Laude, silakan Mas Andri karena periode klasik. Kalau misalkan di periode klasik, apakah ada kebijakan-kebijakan maritim ya? Jangankan di periode klasik, di periode kolonial pun di Bali kita kenal yang namanya hukum tawan karang. Hukum tawan karang itu adalah hukum ketika misalkan sebuah kapal terdampar di pantai Bali, maka semua muatannya itu menjadi milik bangsawannya Bali kayak gitu. Kalau misalkan di periode klasik, misalkan ada sebuah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur, mungkin dari sekitar abad ke 9 atau 10 itu, di situ dikatakan raja itu membebaskan pajak untuk orang yang mengarungi segara, menjarah di lautan, menjarah di segara. Terus kemudian
Itu salah satu contohnya. Kalau di Tuban ada yang namanya Prasasti Kembang Putih. Di Prasasti Kembang Putih itu dikatakan bahwa penduduk desa di Kembang Putih bebas berdagang dimanapun kapal berlabuh. Ciri khas dari pelabuhan pasar di daerah pesisir dengan pasar di daerah pedalaman saat itu ya. Kalau pasar di daerah pedalaman itu mengikuti siklus hari. Kalau misalkan hari Pon pasarnya buka di mana, Kliwon pasarnya buka di mana, dan seterusnya. Mungkin di beberapa pedesaan sekarang masih ada. Tapi kalau di wilayah pesisir, pasar itu buka atau ramai ketika ada kapal dagang berlabuh. Gitu. Seperti tadi ada 6 kategori kekuatan laut ya, kekuatan maritim. Salah satunya kan ada luas pantai. Nah, kapal itu berlabuhnya di mana gitu. Tidak pasti di satu titik kalau dulu di masyarakat tradisional gitu. Itulah kenapa muncul kebijakan untuk membebaskan rakyat di Kembang Putih itu untuk membuka pasar dimanapun kapal berlabuh gitu. Kalau di abad 11 saya kira sudah ada orang-orang asing yang sudah masuk sampai ke wilayah pedalaman dan menikah dengan warga lokal dan sampai memiliki keturunan gitu, dan itu keturunan itu juga dikenakan pajak. Terus di masa Majapahit juga ada yang namanya yang sangat terkenal itu ada namanya Prasasti Canggu. Prasasti Canggu itu membebaskan pajak 100 lebih tempat penyeberangan sungai dengan perahu tambang gitu yang ada di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Jadi seperti itu. Terus kebijakan lain seperti misalkan di Prasasti Karangbogem tadi juga disinggung sama Pak Laude, di situ dikatakan bahwa Raja Majapahit itu mengakui si pemegang prasasti untuk memanfaatkan potensi apa yang di situ, kayak misalkan memiliki budak gitu dan seterusnya. Budak itu ada beberapa cara untuk mendapatkan budak. Ada beberapa cara seseorang itu bisa menjadi budak, dijual oleh keluarganya atau diri sendiri, terus sebagai tawanan perang, terus bisa juga gagal membayar hutang, terus juga ditangkap ketika perang. Nah itu menyebabkan orang-orang menjadi budak. Jadi seperti itu. Itu saya kira beberapa kebijakan terkait dengan pelayaran dan perdagangan ya. Gitu. Sudah jelas ya Mas. Tapi begini, saya mencoba secara teoritis dan beberapa bukti di lapangan. Kan kalau kita lihat kedatangan orang-orang Eropa itu kan salah satunya melakukan hegemoni atas pusat-pusat ekonomi, yang salah satunya itu di pelabuhan, ya kan? Kalau kita melihat realitas itu, kan sebelumnya kan yang menguasai siapa? Kan masyarakat lokal, dan itu saya kira otoritas lokal yang punya punya kekuasaan di situ. Saya kira termasuk orang-orang Arab yang sampai hari ini kan kita masih mengenal yang namanya Shah Bandar. Itu kan salah satu warisan yang belum hilang, Mas. Jadi itu salah satu. Yang kedua, kasus di Sulawesi, misalnya di Teluk Bone itu kan ada beberapa pelabuhan, dan itu raja-raja Bone yang menguasai itu. Ketika di perang bahasa Belandanya itu ekspedisi Bone ya, tapi itu sebetulnya bukan ekspedisi, tapi itu perang. Jadi memaksakan pemerintah kolonial mengirimkan tentara untuk menguasai wilayah-wilayah itu, dan siapa yang tidak tunduk wajib kalau tidak dibunuh ya diasingkan atau dia harus lari dari itu, dan itu berhasil ya. Ketika penggantian dari kekuasaan lokal ke kekuasaan kolonial, pada titik itu kan kita mengalami yang namanya modernisasi pelabuhan ya. Kapal bisa sandar yang terutama bertonase besar ya. Nah kan
pelabuhan yang teman-teman bayangkan di zaman dulu itu bukan seperti sekarang ya. Jadi tadi kan disebutkan ada perahu kecil ya. Tadi yang Surabaya turun dari perahu besar ke kecil baru bisa ke darat. Itulah pelabuhan sesungguhnya di zaman dulu ya. Nah, kalau terkait dengan hukum-hukum yang lain, saya kira siapapun yang lewat di perairan atau di wilayah kekuasaan suatu entitas kekuasaan tertentu pasti akan dikenakan pajak. Dan saya kira itu dibuktikan dengan beberapa prasasti yang disampaikan oleh Mas Andri. Itu beberapa realitas di lapangan saya kira, dan saya kira sampai hari ini masih terjadi. Makasih. Oke, baik. Terima kasih untuk 3 penanya kita sore hari ini, dan sampailah kita ke kesimpulan dari sesi diskusi sore hari ini, yaitu mengapa peneliti sejarah maritim itu berkurang, karena salah satunya adalah kurangnya minat, seperti itu ya Pak ya. Ya, terus untuk yang selanjutnya mengenai illegal fishing dan juga ekspor pasir pantai itu merupakan permasalahan yang seharusnya dihindari, dan mengenai kebijakan tentang kemaritiman itu sudah ada sejak zaman klasik. Oke, cukup sekian diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Laude dan juga Mas Andri bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Ani Nur Karimah yang menjadi moderator pada diskusi sore hari ini, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.